cause every time I pull my hair with any outfit, that you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are Halo my friends, perkenalkan saya Lius Putri Smamora dari kelas B reguler 2022. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang kedua buku ini. Yang pertama sekali, buku ini sudah saya buat menjadi CBR atau Critical Book Report, yang dimana penugasan dari mata kuliah penelitian sejarah. Nah, buku utama itu ada yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD dari Profesor Dr. Sugiono, yang dicetak oleh Alfabeta pada tahun ini, keluaran tahun 2021. Nah, buku yang kedua ini ada Metodologi Penelitian. Nah, ini adalah buku pembanding dari buku pertama yang tadi. Jadi judul buku ini adalah Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Method, and Research and Development. Ini karya dari Dr. Agus Zainul Fitri MPD dan Dr. Nick Haryanti MPDI. Buku ini dikeluarkan pada tahun 2020 oleh Madani Media. Oke, baik. Dari kedua buku ini, saya akan menjelaskan buku. Yang pertama itu buku utama, yaitu buku dari Profesor Dr. Sugiono yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Nah, buku ini berisikan 16 bab. Jadi bab pertama itu yaitu adalah perspektif metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, yang dimana di dalam buku ini dijelaskan pengertian metode penelitian. Nah, banyak sekali di dalam buku ini yang menuangkan pengertian dari metode penelitian itu dari ahli-ahli. Yang salah satunya adalah Stephen Dukas dan Jennifer Thurlow pada tahun 2010, yang mengatakan bahwa research is the systematic collection and presentation of information. Nah, yang dimaksud dari Stephen dan Jennifer ini yaitu penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Nah, pada bab kedua itu ada proses penelitian masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Nah, di dalam bab kedua ini dijelaskan juga proses penelitian kualitatif survei yang menggunakan komponen dan proses penelitian kuantitatif yang seperti ini. Nah, dijelaskan dalam bab 3 itu selanjutnya, yaitu di dalam bab 3 landasan teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Bab 3. Nah, di dalam bab 3 ini sama seperti bab 1 dan bab 2, yaitu pengertian teori. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ada satu ilmuwan yang namanya Kurzweil pada 2012. Dia mengatakan bahwa a literature review is written summary of the journal, article, books, and other documents that describes the past and current stats of information on topic of your recent study. Nah, dia mengatakan bahwasanya pengertian teori itu ialah ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku-buku, dokumen, dan lainnya yang berisi tentang uraian informasi masa lalu atau sekarang yang relevan dengan judul penelitian. Nah, di sini juga di dalam buku ini ada dijelaskan tingkatan dan fokus teori. Banyak para ahli-ahli yang mengatakan dan atau menuangkan buah pikirannya dalam buku dari Profesor Dr. Sugiono. Yang selanjutnya itu di dalam bab kedua ini juga dijelaskan adanya variabel X dan variabel Y, yang dimana dari variabel X dan Y ini bisa timbul
bisa kita jelaskan apa itu kerangka berpikir dalam perumusan hipotesis. Yang kedua itu, yang selanjutnya itu pada bab keempat. Pada bab keempat itu ada metode penelitian eksperimen. Nah, di sini di bab 4 ini yang saya baca, di sini banyak pengertian-pengertian metode eksperimen yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Yang selanjutnya itu bab 6. Bab 6 ini menjelaskan tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Nah, di sini dijelaskan juga ada macam-macam skala pengukuran. Banyak skala pengukuran antara lain yaitu skala Likert, skala Guttman, skala rating scale, cinematic differential. Nah, di sini juga ada dibuat beberapa contoh skala-skala itu, bisa kita lihat. Yang selanjutnya itu di bab 7, di sini ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini ada seperti interview atau wawancara. Tapi di dalam wawancara ini juga terbagi, ada wawancara struktur dan wawancara lain-lainnya. Ada juga angket atau angket yang sering kita bilang dengan kuesioner. Di bab 8 menjelaskan tentang analisis data. Nah, di sini ada dijelaskan, saya bacakan. Di sini banyak macam statistik untuk analisis data. Yang pertama itu statistik deskriptif, statistik inferensial. Di dalam statistik inferensial ini terbagi menjadi dua, yaitu statistik parametris dan statistik non parametris. Nah, yang selanjutnya itu di bab di dalam data hasil penelitian situasi kepemimpinan juga di dalam buku ini ada dijelaskan seperti ini ya guys. Kelebihan dari buku ini, covernya bagus, tulisannya juga bagus, tulisannya terstruktur, tetapi gambarnya ada yang buram. Selanjutnya, buku ini juga cukup bagus untuk dijadikan bahan ajar karena buku ini banyak mengandung contoh-contoh gambar dan lain-lain. Halo guys, jadi tadi saya sudah menjelaskan buku utama. Nah, dalam buku utama ada juga yang namanya buku pembanding di dalam CBR saya. Buku pembanding saya diambil dari buku Dr. Agus Zainul Fitri MPD yang ditulis juga dengan Ibu Dr. Nik Haryati MPDI. Nah, buku ini berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Method, and Research and Development. Nah, buku ini ada 11 bab. Nah, di setiap bab saya akan menjelaskan bagaimana penjelasan dari buku ini secara singkat. Yang pertama itu paradigma penelitian. Nah, di buku ini dijelaskan bahwasanya paradigma penelitian itu adalah kekuatan dasar yang mampu mempertahankan kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. Nah, di dalam buku ini juga banyak berbagai macam paradigma dalam penelitian. Yang pertama itu kuantitatif, kualitatif, mixed method. Nah, yang selanjutnya itu banyak contoh-contoh yang diberikan oleh buku ini. Contohnya seperti ini. Yang kedua, di bab kedua itu dijelaskan tentang metode penelitian, sama seperti buku yang pertama tadi, bahwasanya setiap buku itu memberikan pengertian tentang para ilmuwan-ilmuwan yang memberikan wawasan mereka atau buah pikiran mereka dituangkan dalam sebuah buku. Nah, yang selanjutnya itu pengertian metode penelitian dalam buku kedua saya, yaitu diartikan sebagai suatu cara tertentu yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Di dalam buku ini banyak jenis-jenis penelitian yang dibedakan berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada penelitian dasar,
atau murni. Yang kedua itu penelitian terapan. Yang ketiga adalah penelitian evaluatif. Di bab 3 dijelaskan itu tentang permasalahan penelitian. Nah, setelah saya baca kedua buku ini, bahwasanya kedua buku ini ada perbedaan, yaitu di buku pertama tadi tidak ada permasalahan penelitian, tetapi di buku kedua ada. Nah, buku kedua ini yang menjadi kelebihannya yaitu adalah menuangkan apa-apa saja permasalahan dalam penelitian. Nah, di sini dikatakan banyak permasalahan di penelitian, yaitu penelitian yang memasuki lapangan. Nah, penelitian yang memasuki lapangan ini maksudnya sebuah peneliti yang salah memasuki lapangan sebelum ada riset ulang. Selanjutnya itu di bab keempat ada dijelaskan bahwasanya dari bab keempat ini topiknya yaitu merumuskan dan mengembangkan kerangka teori. Nah, di bab 4 ini juga saya baca banyak ada 5 poin fungsi teori dalam penelitian. Yang kelima itu ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ini berasal dari kata hipo yang berarti kurang dari, dan tesis berarti pendapat. Yang selanjutnya itu pada bab 6 topiknya itu desain penelitian. Pengertian desain penelitian menurut buku ini ialah rancangan tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian itu. Nah, di sini juga ada 4 tujuan dari pembuatan desain penelitian. Boleh kita baca nanti di bukunya. Yang ke-8 itu ada instrumen dan teknik pengumpulan data. Banyak sekali teknik dan instrumen penelitian data yang dituangkan dalam buku ini. Contohnya adalah uji validitas instrumen. Yang kedua, uji reliabilitas instrumen. Di sini juga diberikan contohnya seperti yang digambar. Selanjutnya, di bab selanjutnya itu, di bab 10 itu adalah contoh proposal penelitian. Nah, ini juga sebagai kelebihan dari buku ini. Di sini banyak sekali contoh-contoh penelitian yang diberikan oleh buku ini. Yang sebelah situ adalah pengelolaan dan analisis data. Nah, pengelolaan data dan dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif non eksperimen. Yang pertama itu yang ditentukan adalah judul. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga itu hipotesis penelitian. Yang keempat itu kerangka konsep. Di buku ini juga dijelaskan tabel analisis data. Seperti ini contohnya. Selanjutnya itu, menurut saya buku ini cukup bagus untuk dibuat bahan ajar, tetapi buku ini kekurangannya adalah banyak sekali. Jadi demikianlah hasil video penjelasan saya tentang kedua isi dari buku ini yang sudah saya buat menjadi penugasan CBR saya. Semoga bermanfaat. Bye bye.